Pemirsa, jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung, Sibolga yang tertimbun longsor akhirnya bisa dilalui di Dusun Parsikaman, Desa Pagaran, Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya, jalur ini hampir 10 jam lamanya tidak bisa dilalui akibat tertutup material longsor. Untuk membuka jalur, polisi dan masyarakat setempat menggunakan 2 unit alat berat agar pengendara bisa berjalan. Selain membuka arus lalu lintas, alat berat pun diturunkan untuk mengevakuasi mobil yang masuk ke sungai akibat hantaman longsor. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Arnis Sitinjak mengatakan akibat longsor 3 orang sekeluarga tewas di tempat dan mobil tersebut terseret dan masuk ke Sungai Bumbungan. Pada saat kejadian ada 7 unit mobil yang terimbas hantaman longsor dari bukit setinggi 50 meter beserta 1 unit rumah warga rusak. Kejadiannya itu sekitar jam setengah 1 hujan deras, nggak berhenti sampai jam setengah 4, kejadian jam 5 sore. Seperti apa pada saat itu? Itu tanah longsor langsung dorong, kebetulan kan ada macet di depan, longsor, sini antri semua orang, jadi longsor itu, itulah akibatnya tanah itu dorong mobil sampai ke bawah, sampai rumah itu. Longsor ini terdapat 3 titik yang dekat-dekat di sini. Ada 1 titik di Pagaran Pisang, Sembalayang Raya, Parsikaman. Ini tempat kita ini, Pagaran Lambung 1. Ini adalah kondisi yang paling parah. Nah, di sini longsor ini melibatkan 7 kendaraan yang terseret. Kejadian ini ada korban, ya. Misalkan korban 2 orang, korban 2 dewasa, 1 anak-anak. Saat itu hujan deras mengguyur kawasan tersebut yang mengakibatkan pohon tumbang menutupi bahu jalan. Sejumlah mobil terjebak akibat macet pada jam 5 sore dan terjadi longsor dari bukit yang menghantam mobil tersebut. Pemerintah daerah, jadi malam kita sudah sama-sama di sini menurunkan alat berat untuk upaya yang pertama tentunya mengevakuasi korban, kemudian yang kedua melancarkan akses jalan. Jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung, Sibolga yang tertimbun longsor akhirnya bisa dilalui oleh pengendara. Dan sekarang ini kita lihat kita koordinasi dengan Kementerian Balai Jalan dari Sibolga untuk kita lanjutkan. Tindakan yang pertama adalah evakuasi terhadap bila kendaraan yang masih di sungai, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan untuk melancarkan lalu lintas kembali. Itu memang informasi yang kita dapat juga demikian. Tetapi kita dengan jajaran Polsek dan Intel sudah mengkomunikasikan dengan pihak-pihak termasuk keluarga kita letakkan kepala desa dan camat apabila masih ada warga yang merasa kehilangan saudaranya, kita ini dalam rangka itu juga. Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Suropati, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut dipicu 2 tabrakan yang sebelumnya terjadi antara 1 mobil minibus dengan 2 motor. Setelah menabrak sebuah gapura, pengemudi mobil meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Ayo. Datang mas, aku main di tahun pas bro mas, aku mati bol mas. Langsung tahu bro mas. Ojo dimasak. Sama nang lapo Pak kok ngono Pak.
Dari video yang diunggah @tukang_upload.04, tabrakan beruntun itu terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Saksi mata melihat sebuah mobil minibus dikejar beberapa pengendara motor yang diketahui dikemudikan Pugu Suwito, warga Tembelang, Kabupaten Jombang. Setelah menabrak gapura, warga berdatangan untuk menolong sang pengemudi. Namun pengemudi itu ternyata dalam kondisi tidak sadar. Akhirnya warga memilih menunggu petugas medis datang untuk menolong. Apa nek nabrahi wong kok ngono iki? Ora usah alasan. Nabrak wong tanggung jawab, Pak. Weh. Kepanikan terjadi bermula dari peristiwa kecelakaan sebelumnya. Saat Pugu berkendara, mobil yang dikendarainya menyenggol pemotor. Bukannya berhenti, ia malah tancap gas dan kabur. Pelaku penabrak itu kemudian dikejar beberapa warga yang menggunakan motor. Dia lantas berusaha kabur. Tapi nahas, ia malah kembali menyenggol seorang pemotor lainnya. Lagi-lagi pelaku tabrak lari itu meninggalkan korban dan kabur. Beruntung korban keduanya hanya mengalami luka ringan dan langsung pergi. Korbannya wakil Mas, Mas. Namun mendekati sebuah gapura, mobil yang dikendarai Pugu mulai oleng dan melaju di atas bahu jalan hingga mobilnya menghantam salah satu pilar gapura. Saat dievakuasi, Pugu dalam kondisi hidup, namun dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga turut duka cita serta bela sungkawa yang mendalam untuk para korban dan juga driver yang sudah menabrak orang sampai meninggal dan ternyata drivernya meninggal. Jadikanlah ini suatu pelajaran buat kita semua bahwasanya berhati-hatilah dalam mengendarai kendaraan ya, apalagi kalau kondisinya sakit ya. Artinya pengemudi ini sebenarnya kan tidak sengaja menabrak orang karena emang dia ketika mengemudi kena serangan jantung. Siapa yang tahu? Namanya jodoh, maut, mati, rezeki itu urusan Allah ya. Kemudian siapa juga yang menginginkan kejadian itu terjadi kalau tidak ada kejadian di mana sang supir ini sakit. Jadi ya buat masyarakat Indonesia, jadikan pelajaran ini, jangan selalu menghakimi orang kalau tidak mengetahui apapun yang terjadi. Pertama juga turut duka cita atas kejadian tersebut karena dari penabrak atau yang ditabrak sekarang ini sudah meninggal dunia, yang mana sangat miris banget ya. Apalagi dengan bapak yang mengemudi mobil tersebut katanya memiliki pengidap jantung ya, atau katanya dia kena serangan jantung. Itu sangat bahaya banget untuk berkendara. Jadi saran gua untuk teman-teman semua yang di luar sana, kalau misalkan memiliki penyakit atau lagi sakit atau lagi ngantuk atau bagaimana yang bisa memungkinkan membahayakan saat berkendara, lebih baik jangan. Sementara itu ramai di media sosial, selebgram Fanny Alberti bikin pengakuan mengejutkan ke publik bahwa dirinya telah tertular penyakit seksual dari suaminya Akash Elahi. Dalam pertengkarannya dengan suaminya itu, ia berdebat panas soal kelakuan suaminya di belakangnya bermain dengan wanita lain. Aku nggak bisa kebutuhan, apa yang tidak ada di rumah? Nggak bisa penuhi kebutuhan kau, tapi kau nggak ngeliat orang penyakitan. Wajiban apa? Kalau orang punya penyakit, siapa yang mau? HIV bisa mati. Apa HIV apa? Itu memikiran udah kamu. kan dari kemarin kan 10 juta mau bayar. Sebagai istri, kamu harus jaga. Nggak usah ngomong sebagai lah. Ini kau udah hilang kepercayaan aku. Udah, mau kau ketemu siapapun nggak terserah kau. Nggak peduli aku. Jangan tekan. Coba Akasnya coba mau gimana? Akasnya coba. Sebagai istri kayaknya harus apa? Nggak perlu apa-apa. Fanny Albert dan Akash Elahi diketahui merupakan TikToker pasangan Indonesia-Pakistan. Dalam akun Instagram miliknya, Fanny mengaku telah terkena penyakit seksual yang ditularkan sang suami asal Pakistan. Kalau kamu nggak bisa ya udah. Ya udah. Aku nikah lagi. Ya udah. Ngapain pusing? Aku nggak mau dipoligami. Lebih baik aku nggak ada suami. Biar aku janda, hidup sendiri apa-apa, bahagia, nggak ada tuntutan apapun, nggak ada ngebatin pun. Diduga Fanny telah tertular virus HIV, ia juga tampak mengunggah surat pemeriksaan dokter seraya mengungkit soal HIV.
Dirilis Instagramnya, ia juga membagikan video saat dirinya cekcok dengan Akash mengungkit masalah penyakit menular seksual. Aku nolak nikah sama kamu, kenapa saat itu? Nggak, dia nolak, aku yang nggak mau sama kau. Kenapa saat itu kamu mau? Tadi itu, nggak usah ngomongin dulu-dulu lah, udah terjadi. Sekarang udah punya 2 anak, Ya aku udah. mikirin terkena atau mikirin Kau mikir gak untuk istri? Mental istri kau mikir gak? Anak kau mikir gak? Enggak kan? Sana sini kau berhubungan. Tempat sekali aku kayak gini. Dari dulu kau. Tapi capek aku tahu gak kau? 2 hari aku di sana di atas. Kau duduk yang tangga. Kamu kasih tahu aku kamu Ngapain aku kasih tahu kau? Dia yang salah dia ngebangkang orang. Kemarin aku tanya baik-baik ya. Kemarin aku cuma nanya baik-baik. Ada kan? Kalau kau ngaku biasa aku maafkan. Ini kau yang egois. Karena aku kasih tahu kesalahan kamu. Kesalahan apa lagi? Ini jelas-jelas kau yang salah. Kau bilang apa yang salah? Ini nadam kamu. Ada. Kemarin orang ngomong gini dibilang gak sopan bilang. Kau tuh playing victim, tau gak kau? Gak bisa aku tinggal sama orang playing victim. Pertengkaran ini aku dulu yang kau lihat. Tengkarnya gara-gara perempuan. Mengenai selebgram ya, si Feni sama suaminya itu si Pakistan ya, menurut aku sih nggak etis banget ya, apalagi dia itu kan masalah keluarga, aib keluarga, kenapa mesti disebarluaskan di sosial media, itu nggak pantas, apalagi dia udah punya anak ya, kasihan sama anak-anaknya gitu. Feni, Keputusan yang diambil oleh Feni terhadap suaminya itu tentu demi kebaikan dirinya dan anak-anaknya gitu ya. Karena saya juga sebagai perempuan merasa prihatin terhadap permasalahan-permasalahan tersebut gitu. Karena memang perempuan itu punya hak untuk mengambil keputusan. Jadi saya berharap kejadian ini tidak menimpa pada perempuan yang ada di manapun berada, dan harus bisa mengambil keputusan terbaik untuk kehidupan kita. Dalam unggahannya, ia mengaku terkena penyakit seksual usai mendapati sang suami ada main dengan perempuan lain di Bali. Hal itu ia ketahui usai ia mendapati pesan balasan dari perempuan yang mengaku diperlakukan Akash seperti seorang wanita panggilan. Pertengkaran ini aku dulu yang kau lihat. Tengkarnya gara-gara perempuan panggilan, dan itu kau gak ngakuin. Malah kau yang mau benar. Karena sini kau berhubungan. Tempat sekali aku kayak gini. Dari dulu kau. Tapi capek aku tahu gak kau? suaminya si Pakistan ya, jadi kayaknya tuh si suami tuh nggak mau ngalah banget gitu sama seorang istri. Ya wajar sih seorang istri, si Feni ya, dia sakit hati karena dia udah terkena penyakit HIV ya sih. Dari percakapan mereka, perdebatan berdua sih kayaknya emang suaminya tuh keras kepala banget ya, nggak mau ngalah gitu loh. Harusnya nggak usah lah teriak-teriak di sosial media, marah-marah ya kan, itu kan aib keluarganya jadi diumbar say. Menurut aku nggak pantas dicontoh untuk semua orang. Sementara itu, momennya tidak kalah menyedot perhatian warganet di jagat maya, yakni kunjungan Mbak Imwang ke rumah Nurlela di Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Kedatangan suami Paula Verhoeven itu untuk melihat kondisi Nurlela pasca dilakukan operasi karena KDRT yang menimpanya usai dianiaya suaminya dialaminya tahun lalu itu. Momen kedatangan dan pertemuan Mbak Im dengan Nurlela itu diunggah di akun Instagram miliknya. Ibunya. Oh iya, assalamualaikum. Ya nggak apa-apa dibuka aja. Itu bukan ada. Apa kabar ini Mbak Im? Mas. Diketahui dalam kasus KDRT itu, Nurlela harus mengalami kebutaan pada kedua matanya usai dianiaya suami sirinya. Sedangkan suaminya telah tewas ditembak polisi karena melawan ketika akan diringkus pada 4 Februari 2024 lalu. Dalam pertemuan tersebut terungkap Nurlela hanya ingin bertahan hidup demi anak-anaknya. Walaupun kondisi fisiknya memprihatinkan, dia tetap tegar karena mendengar tangisan anaknya. Nurlela hanya berdoa untuk dipanjangkan umurnya agar tetap bisa mengurus anak-anaknya.